penyebutan. Memang ada langkah awal dari semua penelitian itu sama saja gitu. Yang membedakan nanti tentu kedalaman apa yang kita teliti, jumlah variabelnya, kemudian teori yang kita ambil, skop penelitian. Nah, paling itu yang membedakan. Tapi langkah awalnya itu sama, kita harus mencari dulu misalnya kira-kira apa yang akan kita jawab dari penelitian itu, dan kita harus mencari data-data untuk mendukung apa yang akan kita teliti tersebut. Nah, data tentu kita peroleh di lapangan atau kepustakaan, atau bisa juga di laboratorium, bergantung apa yang akan kita teliti, tentunya bergantung juga ranah keilmuan kita. Kalau orang biologi pasti dia akan ke lapangan, bisa juga di laboratorium. Kalau anak-anak sastra mungkin kalau kajian puisi, kajian cerpen misalnya tentu di perpustakaan. Nah, untuk Anda yang orang akuntansi, ya mungkin akan kalau dalam bayangan saya yang pengetahuan akuntansinya tidak begitu dalam, paling ya misalnya ada perusahaan atau lembaga atau kementerian, lembaga pemerintah misalnya, atau perusahaan swasta atau BUMN atau UMKM atau apapun itu. Nah, diperiksa keuangannya. Tentu akuntansi juga banyak, ada akuntansi biaya, pemerintahan, lain-lain ya. Kemudian bisa juga Anda mengambil dari hukum, aspek hukum, karena produk hukum kita banyak, terutama berkaitan dengan penerapan entah itu PMK, entah itu Perpu atau PP misalnya, atau undang-undang yang berkaitan dengan keuangan. Nah, itu kalau Anda mengambil produk hukum itu mungkin dikaitkan dengan aplikasinya di lapangan seperti apa gitu. Nah, itu kira-kira ini kira-kira yang akan Anda lakukan tentu di ini. Nah, pertemuan kita 3 kali, sambil screenshot ya. Pertemuan kita 3 kali, saya rasa untuk pertemuan pertama bisa kita selesaikan untuk membicarakan definisi mungkin, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita tempuh ketika akan membuat penelitian tulisan, kemudian sistematika penulisan, entah itu bagaimana kita kalau sistematika, kampus sudah menyiapkan sistematika, jadi Anda tinggal mengikuti. Dan yang terpenting tentu mengisi bab dan subnya, itu yang akan Anda. Darliana hadir. Itu yang tentu yang akan dikaitkan. Darliana hadir mana? Nomor 13 ya. Darliana yang baik. Nah, itu sistematika. Anda sudah punya pedoman, sudah diberikan kampus, sudah atau belum? Yang saya punya 2008. Apakah ada revisi setelah itu? Ada atau tidak, Asrof? Sepertinya ada revisi, Bu. Sudah direvisi? Belum keluar. Belum keluar. Nah, yang dipakai yang mana sekarang? Masih yang 2008? Anda menggunakan yang mana? Sepertinya yang revisi, Bu. Yang revisi, baik. Tidak apa-apa. Kalau untuk sistematika, tentu ada sistematika umum, ada sistematika berdasarkan pedoman yang dikeluarkan kampus. Kita ikuti saja itu. Pada dasarnya sama saja, isinya itu juga gitu. Nah, yang akan kita bedah tentu dari segi bahasa. Itu yang akan menjadi tugas utama kita di mata kuliah ini. Nah, karena kita ada 3 kali pertemuan, minggu depan Anda sudah punya proposal, saya dengar. Sudah semua ya? Sudah? Lagi tahap pembuatan, Bu. Lagi pembuatan? Baru proses, tidak apa-apa. Sudah ada 1 atau 2 halaman mungkin? 3 halaman, 4 halaman? Sudah ada. Nah, itu akan kita gunakan. Tentu saya tidak perlu meminta Anda mengerjakan tugas tambahan. Kita bedah saja proposal yang sudah Anda buat. Nah, siapa yang akan menjadi sukarelawan untuk menampilkan
proposalnya, kemudian akan kita koreksi nanti. Kita lihat bagaimana membahasakannya. Itu yang terpenting buat kita agar proposal Anda rapi nanti gitu. Nah, biasanya di hari di situasi normal saya akan minta biasanya untuk mata kuliah, untuk materi ini Anda masuk perpustakaan, kemudian melihat KTTA yang sudah jadi yang dikerjakan oleh kakak-kakak tingkat. Dari sampel yang sudah diambil, sampel ya, bukan semuanya. Mohon maaf saya harus katakan sekitar 90% masih banyak kesalahan bahasanya, termasuk salah ketik. Nah, salah ketik itu bisa menandakan pekerjaan membuat entah itu tuh proposal atau laporannya dikerjakan secara terburu-buru. Nah, kalau Anda punya waktu untuk membaca sendiri, meminta teman membaca, atau bahkan meminta siapapun membaca, itu kesalahan ketik bisa diperkecil ininya, probabilitasnya bisa diminimalkan kesalahan, minimal salah ketik. Nah, lebih baik lagi tentu akan struktur bahasa atau bentuk pilihan kata atau ejaan itu sudah lebih rapi gitu. Nah, itu tugas kita. Dia hadir 12. Baik, sekarang kita ke tayangan. Saya menayangkan ini materi kita. Ini tidak muncul. Nah, ini sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Saya izin mematikan ini saja kalau begitu. Mematikan video. Karena saya juga tidak bisa melihat Anda. Nah, sekarang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Ini ada 3 kali pertemuan. Jadi kita punya lumayan banyak waktu, 2 kali pertemuan. Mungkin kita bisa bicarakan beberapa proposal nanti untuk mengoreksi bahasanya. Kita ke pengertian dulu. Pengertian secara umum dari banyak pengertian, sudah banyak buku-buku referensi yang menjelaskan apa itu karya tulis. Pada dasarnya sama semua. Ada prinsip ilmiah yang harus kita usung, kemudian ada fakta. Nah, kita bisa melakukannya dengan berbagai metode, bisa dengan observasi, bisa dengan eksperimen, bisa juga dengan kajian pustaka. Banyak metode yang bisa kita pakai, tentu bergantung pada penelitian kita. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah prinsip-prinsip ilmiah. Kita harus mengusung prinsip-prinsip ilmiah, artinya kita harus mengambil fakta-fakta di lapangan, data-data. Kita tidak bisa bicara penelitian itu dengan asumsi atau dugaan. Nah, mungkin tahap awal kecurigaan boleh kita ini. Misalnya, bagaimana kita ini kecurigaan? Ada sebuah perusahaan yang mungkin gulung tikar. Secara ini mungkin orang akan beranggapan mungkin kesalahan dalam manajemen keuangannya, mungkin salah menggunakan uangnya, mungkin kira-kira mungkin itu perkiraan orang banyak. Tapi tentu harus dijawab dengan penelitian. Anda sebagai seorang akuntan mungkin bekerja sama dengan bisa sendiri, mungkin dengan akuntan dilihat dari akuntansi ini ya. Nah, terjawab nanti apa yang menyebabkan perusahaan itu kolaps misalnya, apakah benar berkaitan dengan keuangannya atau bahkan hal lain, metode mungkin karena pemasaran misalnya, mungkin manajemennya yang salah. Nah, itu tentu harus diperiksa dengan data-data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, dugaan awal bisa saja itu menjadi. Kemudian pengertian lain, langkah-langkah ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah. Kemudian ini perbedaannya argumentatif. Artinya Anda harus bisa mempertahankan, minimal meyakinkan orang apa yang Anda teliti itu berdasarkan fakta, inilah ininya. Sehingga dalam
sistematika penulisan di bab akhir itu ada penutup, ada saran. Nah, saran itulah tempat kita berargumen, sehingga kita bisa memberikan masukan, bisa melihat ada permasalahan, ada solusi, kemudian ada saran bagaimana agar memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, itu langkah-langkah dalam penelitian, sehingga itu akan terlihat dalam sistematika. Semuanya, semua tulisan itu akan 3 tahap itu akan harus kita lalui. Kemudian tentu dalam menulis juga kita perlu beretika. Yang paling ini masalah yang paling bermasalah itu masalah bermasalah ya. Jadi pilihan kata yang ini masalah plagiarisme. Nah, ini yang perlu tentu harus kita hindari. Jadi plagiarisme ini mulai dari yang kecil sampai yang tingkat tinggi. Tingkat tinggi siapa? Bahkan profesor pun melakukan plagiarisme. Itu saya tahu ada orang yang gelar profesornya harus dicabut karena masalah ini. Karena ini masalah integritas kita sebagai seorang peneliti. Tahap awal tidak apa-apa kita meneliti hal mungkin dianggap orang sederhana, tapi itu kita lakukan dengan penuh integritas, penuh dengan komitmen bahwa itu memang kita yang mengerjakan. Itu masalah etika dalam menulis karya ilmiah, apapun itu bentuknya. Kemudian tentu kita harus menyampaikan kebenaran, berkomitmen apa yang kita sampaikan itu benar adanya dan merupakan suatu yang benar. Nah, bagi seorang peneliti menyampaikan kebenaran ini juga hal yang perlu tanggung jawab tersendiri. Misalnya begini, sekiranya Anda nanti sudah menjadi seorang mungkin akuntan publik, punya kantor sendiri atau apapun itu yang sudah akan melihat keuangan sebuah BUMN misalnya. Nah, itu komitmen untuk menyampaikan kebenaran dari apa yang sudah ditemukan berdasarkan analisis Anda. Nah, itu tentu harus ada tanggung jawab sendiri gitu. Misalnya saya rasa itu bukan berita bohong ya, masalah bagaimana BUMN kita banyak yang misalnya Jiwasraya, kemudian Garuda, banyak sekali BUMN, banyak berita yang sudah menunjukkan itu bahwa penyalahgunaan uang di BUMN misalnya. Nah, ketika nanti Anda memeriksa keuangannya, berani tidak menyampaikan kebenaran. Nah, larinya kemana uang itu? Harusnya uang-uang yang diperoleh dari BUMN itu salah satu digunakan untuk APBN, selain dari pajak atau penghasilan negara yang lain. Tapi apa yang terjadi? Nah, itu perlu keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu. Nah, agar perusahaan-perusahaan yang sakit itu bisa kembali sehat. Gitu. Nah, bagaimana nanti Anda menyikapi itu? Ya itu tentu perlu integritas sendiri. Gitu. Kemudian Anda juga harus menghormati bagaimana tulisan orang lain menyampaikan pendapatnya. Misalnya ketika kita buka forum, menyampaikan hasil penelitian, nah tentu kita juga harus memperhatikan pendapat orang lain. Itu ya, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan selain tidak diskriminatif juga. Kita bisa mengkritik seseorang, tapi bahasalah yang akan menentukannya. Kritikan itu akan dirasa sebagai sebuah kritikan atau sebagai masukan yang membangun. Gitu. Nah, itu tentu bagaimana Anda memilih membahasakannya. Kemudian kita lihat dulu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada makalah. Kita tahu makalah itu misalnya ada sebuah seminar, kita ada seorang yang menyajikan makalah dari hasil penelitiannya mungkin. Nah, itu disajikan, ada pertanyaan, ada jawaban. Dan jumlah halamannya pun tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 10 atau 15 saja, gitu. Lebih pendek. Lebih pendek dari yang namanya kertas kerja. Kertas kerja mirip dengan makalah, tapi jumlah halamannya lebih banyak dan lebih detail pembahasannya. Nah, makalah itu biasanya, misalnya ada sebuah tesis, nah
tesis, kemudian disarikan jadi sebuah makalah tesis yang tadinya mungkin 100 halaman itu disarikan menjadi 15 halaman atau 20 halaman saja misalnya. Nah, itu dia karena dia singkat gitu. Tapi dia tetap eh, tetap berpijak pada langkah-langkah penelitian. Kemudian kertas kerja, ada skripsi, ini untuk S1 dan D4, kemudian tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Nah, perbedaannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin jumlah variabelnya makin tinggi tingkatannya tentu makin banyak variabelnya atau kedalaman sebuah penelitian. Penelitian yang baik itu sempit tapi dalam, pembahasannya dalam gitu. Nah, itu penelitian yang baik. Jadi tidak seperti genangan air dangkal gitu. Ibarat sumur itu penelitian yang paling. Nah, biasanya ini dituntut untuk makin tinggi seperti disertasi itu tentu makin tinggi tuntutannya. Bahkan kalau bisa kita menemukan sebuah teori atau membantah sebuah teori misalnya. Kalau DS2 variabelnya sedikit, mungkin hanya 4 atau 3 atau 5, dan kita tidak dituntut untuk membantah teori atau menemukan sebuah teori. Mungkin hanya membuktikan hipotesis kita apakah terbukti atau tidak. Gitu. Nah, makin turun untuk S1 atau D4 juga lebih sederhana lagi. Nah, itu dia tahap ini secara, dan banyak lagi ada, mungkin ada yang punya paper, nah kadang-kadang itu hanya beda istilah. Baik, ini langkah-langkah yang harus kita tempuh ketika akan kita akan meneliti. Pertama kita harus melakukan persiapan. Untuk Anda, persiapannya selain persiapan administratif, tentu juga persiapan proposal. Sekarang dalam masa persiapan ya, jadi membuat proposal. Tempat ininya sudah ada belum? Tempat Anda mengambil data nanti sudah ditentukan atau memilih sendiri atau sudah mengajukan belum ini kan belum diberitahu disetujui atau belum gitu. Bagaimana sekarang posisinya? Objeknya udah pada tahu kayaknya Bu, tapi butuh surat riset dari lembaga, itu yang lagi ditunggu. Ya, pasti surat riset itu sebagai bukti bahwa memang Anda adalah mahasiswa terdaftar, jadi bukan ilegal gitu. Ketika masuk ke sebuah lembaga atau instansi atau kemanapun harus ada surat riset gitu. Jadi sekarang masih masa persiapan ya, berarti itu persiapan administrasi, kemudian di samping itu juga Anda sedang mempersiapkan proposal. Nah, proposal itu yang akan kita koreksi nanti sekiranya ada yang perlu dikoreksi. Syukur-syukur tidak ada yang perlu dikoreksi bahasanya. Kalau untuk sistematika sekali lagi kita ikuti sistematika yang sudah diberikan kampus. Yang persiapan, kemudian pengumpulan data. Nah, setelah jelas Anda akan misalnya siapa Carolina kira-kira mengajukan kantor apa penelitiannya nanti ini PKL-nya nanti akan mengambil data di kantor mungkin atau lembaga saya tidak tahu atau UMKM atau bahkan di pasar mungkin atau di mana banyak ini di mana rencananya di mana? Saya ngambil di Bluebird Bu. Di Bluebird di ini ya transportasi kira-kira yang akan di ininya apa? Banyak analisis laporan keuangan ya Bu. Analisis laporan keuangannya. Jadi melihat laba ruginya begitu? Iya, rasio keuangannya. Oh ya, istilahnya rasio keuangan ya. Baik. Nah, itu nanti ketika Carolina akan masuk ke kantor Bluebird tentu harus punya surat riset agar diterima di sana gitu. Nah, selain itu mungkin akan melakukan wawancara dengan pimpinan atau dengan karyawan. Nah, itu juga perlu dipersiapkan. Pertanyaan sekiranya ada yang perlu mewawancarai seseorang,
siapapun di situ, tentu Anda harus mempersiapkan juga daftar pertanyaan. Jadi kira-kira yang akan diteliti apa, nah buat pertanyaan berdasarkan topik penelitian. Nah, itu tentu juga perlu dipersiapkan. Bergantung metode yang Anda pilih nanti gitu. Kemudian pengumpulan data masuk nanti ketika kira-kira pengumpulan datanya dimulai kapan? Januari, Februari, KTTA kalau tidak salah dikumpulkan Agustus atau Juli ya, sekitar itu kalau tidak salah saya. Jadi menjelang dari sekarang, pertengahan ini sudah lewat dari pertengahan Desember, tentu Anda harus menetapkan alokasi waktu, kapan ke lapangannya, kapan membuat konsep laporan Anda, kemudian memeriksanya, dan ini. Nah, ini tentu semua harus Anda buat alokasi waktunya, sehingga tidak ada, kalau dulu ketika saya kuliah sistem SKS, saya tidak tahu sekarang istilahnya apa, kalau sistem kebut semalam itu. Masih menggunakan sistem SKS tidak? Kalau anak milenial sekarang. Masih ya? Masih, Bu. Masih ada istilah itu ya. Nah, tentu mengerjakan apapun itu tugas Anda atau laporan PKL seperti ini, pekerjaan yang dikerjakan dengan terburu-buru tentu banyak kesalahan. Nah, dari yang mungkin salah ketik seperti yang banyak saya lihat di laporan kakak tingkat gitu. Nah, nanti kita coba atur waktu Anda, terutama diatur waktu Anda yang sekian bulan itu kapan masa mengumpulkan tugas, mengumpulkan data itu sampai kapan. Setelah itu Anda harus organisasikan dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian mulai mengonsepnya, kemudian membaca ulang. Membaca ulang tentu selain membaca dari sisi bahasa, mengoreksi mungkin ada yang salah, tentu yang paling penting juga memeriksa ulang data-data yang dimasukkan, apakah sudah sesuai atau belum, atau ada yang masih harus dipindah.
Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oh, ini ada yang Masuk. pesan terdengar ya? Baik, kalau begitu. Ada yang menulis pesan, suara saya tidak terdengar. Mungkin kurang pengaruh sinyal ya. Sekarang sudah? Sudah, Bu. Sekarang sudah, Bu. Baik. Baik, kalau begitu sambil ini, sebentar saya izin mengisi ini, isi portal. Coba lihat proposal Anda, apa saja ininya. Bab dan subbabnya apa saja. Sudah ada yang jadi proposalnya? Sudah ada? Belum? Masih setengah jalan? Seperempat jalan? Sepertiga jalan? Sudah berapa? Baru seperempat, Bu. Terus perempat. Empatnya kan sudah ada. Apa saja itu? Kalau kerangka kan sudah ada ini. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab satunya apa? Apa yang Anda diminta menulis apa? Bab 1 ada latar Terbelakang? belakang, penyusunan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup. Dan penelitian, ruang lingkup. Terus apa lagi? Tujuan penelitian ada? Iya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Kemudian apa lagi? Metode? Metode ada? Belum? Belum sampai ke metode yang digunakan? Metode pengumpulan data. Baik. Manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Nah, baik, itu akan kita jadikan ini nanti bahan diskusi. Nah, ini dulu lihat secara umum dulu. Berarti sudah ada judul bab, sudah ada subbabnya seperti yang dibacakan tadi. Kemudian Anda menjabarkan isinya, misalnya latar belakang itu isinya apa saja. Nah, secara umum tentu latar belakang mengapa Anda memilih judul itu, kemudian literatur apa yang sudah Maaf, Ibu, suaranya tidak terdengar.
Mohon maaf, saya tidak tahu, Anda tidak mendengar saya sudah berapa lama. Saya baru melihat pesan dari Joko. Mohon maaf, jalur yang satu itu seperti yang saya screenshot, kehilangan koneksi. Sekarang sudah bisa didengar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi saya sampai di mana? Saya tidak tahu, sudah ini saja. Kalau tidak, saya sudah bicara sendiri saja dari tadi, kalau tidak diberitahu. Sampai mana? Kita sampai mana? Sampai mana? Halo? Halo? Hilang lagi suara saya? Halo? Terakhir tadi kalau nggak salah sampai pembahasan proposal ya. Pembahasan seperti sudah jauh saya bicara sendiri kalau begitu. Oh, baik. Ini sudah belum? Belum, Bu. Masya Allah. Berarti saya ini sudah belum? Belum juga. Baik. Joko beritahu saya 8.14, sekitar 15 menit. Saya baru melihatnya 10 menit kemudian. Belum. Baiklah, saya ulang ini. Yang pokok-pokoknya saja saya ulang. Ini sudah terdengar belum suara saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Dengan saya sampai stand up komedi sendiri ya, sendirian ini. Ini persiapan, ini sudah ya? Persiapan sudah tuh belum? Tadi sampai penyuntingan dan pemeriksaan, Bu. Slide 11. Penyuntingan, slide 11. Oh, sampai sini? Yang SKS tadi, iya. Oh ya, baik. Baik saya ulang. Nah, tahapan penyusunan ini ada 5: persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, pemeriksaan, penyuntingan konsep, dan penyajian. Nah, di tahap persiapan, bisa persiapan Anda itu persiapan administrasi seperti meminta surat riset ke kampus, itu persiapan administrasi. Kemudian ada persiapan proposal. Nah, persiapan proposal itu tentu sebelum membuat proposal kita harus menentukan topik dulu, kemudian membuat judul, dan ini kerangka karangan. Nah, kerangka karangan tentu sudah ada dalam panduan. Tinggal kita mengisi apa yang diminta dalam kerangka karangan yang sudah ada dalam panduan. Nah, tentu topik yang kita pilih yang dekat dengan kita, yang kita minati, seperti akuntansi, ada akuntansi biaya, saya rasa ada akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan, kemudian ada produk hukum misalnya. Nah, Anda tertariknya di mana? Kira-kira di mana ketertarikan Anda? Nah, itu yang diangkat. Gitu. Seperti saya misalnya orang bahasa, linguistik, itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, banyak lagi. Nah, tentu tidak semua minat saya sama, gitu. Pasti ada gradasinya. Saya rasa juga Anda juga seperti itu. Nah, mungkin ada yang tertarik dengan produk hukum, melihat kesesuaian apa yang tertera di dalam PMK atau dalam undang-undang misalnya, bagaimana implementasinya atau aplikasinya di lapangan. Nah, bahkan di antar saker pun itu bisa berbeda pemahaman. Contoh nyata itu contoh konkret misalnya di tempat saya, itu bisa berbeda. Saker 1 dan saker 2, saker 1 dan saker 2 itu berbeda, bisa berbeda
pemahaman sehingga dalam mengeluarkan anggaran itu bisa berbeda gitu. Nah, itu salahnya di mana gitu? Apakah salah di bahasa produk hukumnya atau di salahnya di mana? Nah, tentu itu perlu kajian. Nah, melihat itu. Nah, itu biasanya saya ini kan ke teman-teman Anda di KBN gitu hal seperti itu. Itu banyak sekali bahasa-bahasa di bahasa anggaran itu yang eh, orang salah persepsi, salah memaknai sehingga antar saker bisa berbeda pemahamannya gitu. Kemudian diketahui prinsip ilmiah. Nah, ini tentu ada kita ini dulu kita tertarik, kemudian ada rujukan-rujukannya, kemudian kira-kira kita memiliki fakta dan Anda tidak kesulitan misalnya memperoleh datanya. eh, Misalnya Anda berusaha untuk mengaudit perusahaan besar misalnya, seperti perusahaan yang kita tahu sedang bermasalah misalnya. Nah, Anda bisa tidak memiliki data dan fakta yang objektif. Nah, kalau bisa itu akan lebih baik membantu mereka untuk membenahi keuangannya. Kemudian ada acuan, pasti gitu, harus ada acuan. Kemudian ini tentu sesuai topik, kemudian mencerminkan judul itu mencerminkan isi karangan, bentuknya frasa saja, tidak perlu klausa apalagi kalimat. Kemudian sesingkat mungkin, singkat padat. Tapi biasanya judul-judul di keuangan itu agak panjang. Kemudian, nah ini tugas Anda mengisi bab dan subbab dari pedoman yang sudah ada. Kemudian setelah Anda siap dengan administrasi, surat-surat, siap dengan proposal. Di proposal juga sudah diarahkan Anda akan mengumpulkan data itu melalui apa misalnya, melalui wawancara kah, melalui jurnal keuangan perusahaan kah, itu tentu memerlukan atau macam-macam atau perlu observasi atau perlu pengamatan ini. Jadi di proposal itu sudah terlihat langkah-langkah apa yang harus Anda tempuh ketika mengumpulkan data. Gitu. Kemudian setelah memperoleh data, pulang dari lapangan, tentu data-data tersebut harus diungkap dengan dijabarkan dalam paragraf demi paragraf. Nah, itu kita lakukan pada saat mengorganisasi dan dikonsep. Jadi setelah diorganisasi, data yang diperoleh, kemudian mulai dikonsep. Nah, pengonsepan ini kita lakukan tentu jangan dalam waktu yang kalau Anda memiliki waktu sekitar 4 bulan, misalnya itu 5 bulan, itu bisa dialokasikan. Ini Anda di lapangan sampai kapan misalnya? Sampai Januari atau Februari misalnya. Berapa lama di lapangan? Dan pulang dari lapangan punya waktu sekitarnya setidaknya mungkin 2 atau 3 bulan untuk menulis. Nah, itu dimanfaatkan waktu tersebut dengan alokasi yang sudah sudah dibuat, itu harus dipatuhi. Sehingga Anda punya waktu ketika harus menyunting, artinya tidak hanya menyunting bahasa, itu juga harus dibaca ulang. Apakah data-data yang Anda peroleh tersebut relevan, kurang relevan, perlu ditambah, atau perlu posisinya salah misalnya. Nah, itu tentu dilakukan pada saat penyuntingan, dibaca ulang. Nah, baca ulang, Anda bisa minta bantuan teman. Nah, kalau sudah mengalokasikan waktu dengan baik, itu pasti punya waktu saling bertukar dengan teman. Jadi teman bisa membaca, mungkin kita melakukan ada kesalahan ketik, misalnya salah ketik atau salah kalimat dari segi bahasanya, atau dari segi konsep misalnya. Nah, selain tentu Anda berdiskusi dengan pembimbing. Kemudian baru nanti tahap Anda menyerahkan ke kampus, itu tentu sudah ada juga sistematikanya, ukuran kertas, kiri kanan atas bawahnya berapa, kemudian tata cara tulisannya seperti apa, gitu. Nah, itu tinggal mengikuti pedoman. Ini tugas Anda di KTTA ya. Ini untuk D1, D3, D4. Kemudian ini juga menentukan lokasi, itu biarkan bagaimana kampus ini. Karena pasti ada saja evaluasi setiap tahun.
Jadi kalau Anda misalnya sekarang dalam situasi sekarang tidak terlalu, pergerakan kita tidak terlalu bebas, nah mungkin Anda akan diminta mencari kantor terdekat dari rumah, misalnya, dari lokasi Anda sekarang. Misalnya. Nah, PKL di sana. Ini contoh, saya rasa ini bisa dibaca saja untuk contoh. Ini tadi sudah saya ini kan, jadi khawatir tidak sampai ini di bagian ini tata cara penulisan. Ini nanti tolong dibaca ya, ini contoh ini. Apa saja yang harus diisi, jadi mulai dari latar pendahuluan, dataran fakta, kemudian penjelasan teori misalnya, kemudian penutup, nah kira-kira itu. Secara umum sistematikanya seperti itu. Tinggal ya tentu mengisi ini butuh perjuangan. Nah, itulah ini pengalaman yang akan kita peroleh ketika melakukan penelitian. Kemudian penulisan ini tentu tidak lepas dari ini, karena tidak mungkin orang paham Anda kalau tidak dibahasakan. Tidak mungkin diberikan jurnal begitu saja diperoleh di lapangan tanpa membahasakannya. Dan kita lihat jenis citasi, ini nanti yang akan Anda gunakan yang mana. Yang pertama, apa? Mungkin saya matikan saja video ya, agak silau dari ini, belakang saya. Jenis apa? Apa? Ini secara internasional dikenal 3. Yang pertama apa? American Psychological Association. Nah, dari 3, ini ada 3. Yang pertama, yang kedua model MLA, kemudian yang ketiga Chicago. Jadi secara internasional dikenal 3. Nah, Anda menggunakan yang mana? Nah, untuk di kampus menggunakan gaya MLA. Nah, kita lihat nanti gaya MLA itu seperti apa. Di apa itu, ada juga yang mengambil model ini, ada yang menggunakan MLA, ada juga yang Chicago. Tapi secara umum di Indonesia digunakan apa dan MLA. Nah, tujuan menyeragamkan gaya penulisan tentu tak lain tak bukan adalah agar yang membaca juga seragam pengetahuannya. Misalnya, buku yang Anda rujuk, barang-barang cetakan yang Anda rujuk itu ditulis dengan dicetak miring misalnya. Nah, ketika tersusun di dalam daftar pustaka atau di dalam batang tubuh tulisan, orang tahu, oh ini yang dirujuk buku, ini yang dirujuk makalah, ini yang dirujuk artikel dalam koran misalnya, atau tesis seseorang atau disertasi atau skripsi seseorang misalnya. Nah, itu keseragaman pemahaman itu tentu akan memudahkan orang yang juga akan merujuk. Namanya tulisan itu rujuk-merujuk. Anda ketika kita menulis, kita tidak mungkin menulis tanpa merujuk sumber bacaan ini apapun itu. Gitu. Begitu juga ketika orang menulis juga akan membaca tulisan Anda, karena penelitian terkait yang apa yang Anda angkat itu akan Anda tuliskan sebagai bahan referensi atau sumber referensi atau penelitian yang pernah ada dilakukan orang, itu akan kita tuliskan di dalam latar belakang. Sehingga itu sebabnya bahwa referensi itu harus jelas, harus seragam gaya penulisannya, sehingga orang tahu bahwa ini buku, ini majalah, ini makalah, ini macam-macam. Kemudian ini ya contoh apa, gaya penulisan apa itu. Yang ini dalam angka tahunnya di apit kurung untuk gaya MLA tidak, gaya Chicago. Nah, ini perbedaannya di sini. Yang berbeda, lebih berbeda lagi untuk Chicago. Nah, tapi karena kita menggunakan MLA, nah ini dia gaya penulisan MLA. Seperti ini. Nah, nanti di daftar pustaka Anda tentu akan menuliskan seperti ini. Tidak gaya Chicago, nanti seragam, konsisten menggunakannya. MLA semua, Chicago apa semua misalnya. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Ini ada sebuah buku yang berjudul, mengapa saya tahu ini buku? Karena ini dimiringkan. Tapi kalau ini diberi tanda petik 2, nah ini bukan buku, ini makalah. Kenapa saya tahu kalau ini makalah? Karena dia tanda petik 2. Nah, itu yang penting dalam penulisan daftar pustaka.
Itu ya mengapa harus seragam. Gitu. Nah, ini tadi miring. Jadi ada sebuah buku yang berjudul Race Equality in Health Care and Education, ditulis oleh C. Baxter, karena dia dalam daftar pusaka nama harus dibalik. Dia menulis buku ini tahun 1997, dikeluarkan di Philadelphia, yang menerbitkan Ballier Tyndall. Nah, itu cara kita membaca daftar pusaka. Nah, sekarang penulisan yang harus kita ingat yang ini. Dia tahu semua di angka tahun. Yang beda mana koma. Ini nama orang dibalik pakai koma. Nah, kalau Anda tanyakan mengapa seperti itu, nah secara keilmuan tidak bisa dijawab. Sama halnya dengan ejaan. Ejaan itu banyak berupa kesepakatan saja. Kita sepakat ya menggunakan nama-nama itu dengan huruf kapital. Kita sepakat ya menggunakan koma itu untuk membatasi ini, karena itu untuk memudahkan kita. Nah, untuk dalam daftar pusaka tentu kemudahan yang kita peroleh adalah kita tahu apakah ini buku, apakah ini majalah atau makalah misalnya. Itu yang perlu kita ini. Jadi kalau Anda tanyakan mengapa namanya harus dibalik, mengapa ini harus membatasi koma, nah secara bahasa tidak bisa dijawab. Kemudian ini cara penulisan selanjutnya kutipan, catatan kaki, daftar pusaka. Jadi ketika menulis tentu Anda akan membuat kutipan. Nah, catatan kaki saya tidak tahu sudah dibuat atau belum untuk D3. Kalau tidak ada, tambahan wawasan saja untuk Anda. Kemudian daftar pusaka. Jadi yang wajib kita lakukan itu adalah kutipan dan daftar pusaka. Kutipan ada langsung, tidak langsung. Nah, yang langsung itu suara saya masih terdengar. Masih? Masih ya. Jangan sampai saya harus cek nih. Takutnya nanti saya bicara sendiri lagi. Langsung, tak langsung. Sekarang bagaimana cara kita menuliskan kutipan langsung? Yang pertama, yang namanya kutipan langsung tentu apapun yang terjadi dengan tulisan itu kita tidak ambil pusing. Artinya salah kalimatnya salah ketik, salah ejaan, salah bentuk pilihan katanya, kita tidak mempersoalkan itu. Kita tulis apa adanya karena kita mengutip langsung. Nah, yang menjadi perhatian dalam penulisan adalah kalau kutipan langsung itu maksimal 4 baris. Ini 4 baris, 1, 2, 3, 4. Ini sebetulnya kalau dalam buku ini hanya saya, karena ini singkat di sini, jadi kelihatan 4. Dikurang dari 4 baris, itu masuk dalam dalam tulisan saja. Ini menurut Skosen dan kawan-kawan 2001, buku itu terbit 2001. Nah, ini dibatasi koma karena kita menggunakan apa? Kalau kita belajar di ejaan ini menggunakan titik 2. Jadi tidak menggunakan titik 2 kalau untuk di kampus menggunakan koma. Jadi nanti saya kalau sekiranya ada di proposal Anda ada yang menggunakan titik 2, ini tolong perbaiki. Kemudian kalau ada dalam ujian nanti keluar, tentu yang digunakan yang koma. Ini halaman buku tahun 2001. Kemudian apa yang kita kutip, dividen adalah pendistribusian laba secara proporsional kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, itu yang kita kutip. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah ini. Ada tanda petik 2. Itu menandakan kalau tulisan ini adalah tulisan seseorang yang kita petik langsung. Nah, ini saya beri tanda merah karena ini salah. Jadi apapun kesalahannya ya kita kutip saja gitu. Itu untuk kurang dari 4 baris. Kemudian kalau lebih dari 4 baris, nah kita masukkan ke dalam seperti ini. Jadi ini seolah-olah ini harusnya harus rata ini sebetulnya. Ini ada saya beri garis, nanti saya rapikan. Nah, kalau kita akan mengutip lebih dari 4 baris,
Itu kita menuliskannya di dalam ini, di dalam menjorok seperti ini. Ditulis kalau kita menulis satu setengah spasi, nah ini kita jadikan satu spasi, jadi kelihatan lebih menumpuk di dalam dan tidak diberi tanda petik. Itu kalau kutipan kita lebih dari 4 baris. Dan selanjutnya kita di kutipan tak langsung. Nah tadi kutipan langsung menggunakan kalau kurang dari baris tanda petik 2, kalau lebih dimasukkan ke dalam seperti tadi. Jadi kelihatan menumpuk di tengah dengan satu spasi gitu. Sekarang kutipan tak langsung. Nah kalau kutipan tak langsung itu bebas-bebas saja. Jadi mungkin ada 3-4 halaman yang kita baca, kemudian kita sarikan, dan itu yang kita tulis gitu. Itu artinya, jadi kalau kita mengambil pendapat orang lain, nah kita tuliskan saja di dalam paragraf. Jadi kita tuliskan dalam paragraf, kemudian kita masukkan nama, pengarang, tahun buku, dan halaman berapa. Sekiranya ini ada 4 halaman mungkin atau 2 halaman, 43 sampai 44 misalnya. Nah, itu berarti yang Anda baca 2 halaman, disarikan menjadi ya mungkin setengah paragraf saja atau 1 paragraf saja. Kemudian pencantuman sumber kutipan. Kalau dia satu orang, ini Buana, Andreas, dan tidak dibalik ya. Kalau di dalam kutipan, yang dibalik hanya di dalam daftar pustaka. Ini untuk satu orang, ini untuk 2 orang. Kalau lebih kita menggunakan dalam kawan-kawan. Kalau buku asing tentu menggunakan et al. Et al berasal dari bahasa Latin, bukan bahasa Inggris itu. Tapi bahasa Inggris menyerapnya. Artinya juga sama dan kawan-kawan. Tapi bahasa Latin. Kemudian selain orang, ini 1, ini 2, ini lebih dari 3. Ini setiap itu ada dari KBI misalnya. KBI memang dikembangkan oleh bahasa dan pengembangan, tapi itu menggunakan nama sekalipun untuk itu. Jadi itu lembaga sama halnya dengan undang-undang misalnya. Jadi mungkin undang-undang, kalau PMK mungkin Kementerian Keuangan ditulis. Kalau undang-undang ya DPR misalnya. Kemudian kutipan dalam kutipan juga bisa. Misalnya Mulyono menulis dan dia mengutip pendapat Ramlan. Nah, bisa saja kita lakukan ini, misalnya Anda baca buku, ternyata pendapat itu juga dia kutip dari orang lain. Nah, ada bisa langsung mengutip, atau mungkin Anda punya buku, dengan mudah menemukan buku sumber utama. Nah, saya dulu setiap kali bertemu dengan hal seperti ini, atau dengan buku terjemahan, itu pembimbing saya akan meminta mencari sumber utamanya. Menurut Ramlan dalam Mulyono, mengapa tidak dicari pendapat Ramlan gitu. Jadi cari buku Ramlan, itu yang kita rujuk gitu. Kemudian kalau bertemu buku terjemahan, ini buku aslinya mana gitu. Cari buku aslinya, sehingga yang kita kutip itu dari sumber utama. Nah, itu yang bisa juga kita lakukan itu. Kemudian pernah ada mahasiswa yang bertanya ke saya buku berkaitan dengan buku terjemahan tersebut, saya minta mereka mencari buku aslinya, ternyata tidak bisa, tidak dapat, dan ya ya apa boleh buat gitu. Jadi tidak memperoleh informasi dari buku rujukan utama.
Ini juga bisa kita lakukan kalau memang tidak bisa memperoleh buku ramalan ini. Kemudian catatan kaki itu, nah bentuknya seperti ini catatan kaki. Saya tidak tahu apakah di KTTA, saya lupa, saya pernah melihat KTTA utuh, cuma lupa saya, apakah menggunakan catatan kaki atau tidak. Tapi prinsipnya begini, catatan kaki. Catatan kaki itu kita pakai kalau kita akan menjelaskan satu kata, tapi kata itu bukan bagian dari ini utama kita, bukan topik utama kita. Misalnya ada sebuah makalah, kemudian diberi tanda angka 1, catatan kaki. Nah, di bawah catatan kakinya makalah ini disajikan dalam rangka Disnatalis misalnya. Nah, itu jadi keterangan tambahan saja. Prinsipnya itu. Catatan kaki itu merupakan. Sekarang daftar pustaka. Daftar pustaka sekarang tadi dalam kutipan langsung tak langsung, bagaimana kita menuliskan nama orang dalam tulisan. Kemudian daftar pustaka yang kita temukan tentu sumber utama kita. Misalnya Anda banyak membaca dari internet. Nah, sekarang amat mudah memperoleh tulisan di internet. Tapi yang perlu kita hati-hati adalah apakah tulisan yang dimuat itu sudah terbukti kesahihannya atau belum. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Karena semua orang bisa menulis dan memasukkannya ke dalam laman internet. Nah, akan lebih valid tentu rujuk kita itu adalah rujukan-rujukan yang tercetak, entah itu dalam bentuk buku elektronik misalnya. Jadi kalau akan menggunakan itu sebagai tambahan bacaan, misalnya silakan, bukan sebagai rujukan utama. Kemudian apalagi misalnya pernah juga saya menemukan tulisan di internet, ada 3, saya mencari satu topik, saya membaca 3 tulisan, nah ketiganya beda-beda informasinya. Nah, tentu kita harus mengecek kembali kesahihan informasi yang ada dalam tulisan tersebut. Sehingga dalam daftar pustaka, ya kalau memang benar-benar itu jadi rujukan utama, ya bisa kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi prinsipnya apa yang menjadi acuan utama kita benar-benar dipakai. Kemudian sumber seluruh kutipan dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi artinya kalau yang dikutip itu sudah benar-benar kita, jadi itu dimasukkan. Jadi semua kutipan dimasukkan. Kemudian untuk referensi yang daftar pustaka dibagi menjadi 2, bagian sumber acuan atau referensi dan dokumen publik produk hukum. Nah, kalau produk hukum kita tulis berdasarkan hierarki. Misalnya hierarki yang undang-undang dasar tentu lebih tinggi dari undang-undang. Undang-undang tentu lebih tinggi dari PP. PP tentu lebih tinggi dari Permen atau PMK misalnya. Nah, itu hierarkinya. Jadi kita tulis dulu yang paling tinggi. Selanjutnya bagian acuan ditulis alfabetis. Nanti tentu setelah nama penulis kita balik. Yang dibalik kalau ada 2 atau 3 penulis, yang dibalik hanya nama pertama. Nah, pemilihan nama siapa yang dipilih seandainya banyak, ada berapa orang penulis, 4 misalnya atau 3. Nah, nama siapa yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka? Nama orang pertama, nama yang paling di atas, paling atas. Karena itu bebannya lebih ini. Secara penelitian atau misalnya itu lebih tinggi dan itu tanggung jawabnya lebih, misalnya itu ketua tim misalnya. Jadi yang kita masukkan nama pertama. Ini bagian acuan hierarki paling tinggi tahun untuk undang-undang produk hukum. Hari ini ketentuan penulisan. Kalau kita lihat wujudnya seperti ini. Nama orang dibalik, kemudian antar ini sebetulnya diberi kalau ini 1 spasi, diberi 1 spasi lagi, jadi terlihat terpisah-pisah antar rujukan. Kemudian apalagi ini harus dibalik. Ini nama asli dia Dewi Astuti, menjadi Astuti Dewi. Tentu dia menjadi di atas sekarang. Nah, ketika mengurutkan daftar pustaka seperti itu. Nah, bagaimana kalau Anda merujuk 2 atas nama Dewi Astuti 2 buku, mungkin beliau juga menulis 3 tahun 2003 atau 2004 buku yang lain.
dan itu juga menjadi sumber rujukan. Nah, tentu yang ditulis yang pertama dulu tahun yang tua, 2003 dulu, 2002 dulu, baru 2004. Tapi namanya semua tetap ditulis. Jadi tidak diberi tanda. Nah, kalau dulu ketika saya ini diberi tanda seperti ini, itu menandakan ini penulisnya sama dengan di atas. Nah, sekarang tidak lagi, harus ditulis semua instansi, semua kampus sudah menyetujui bahwa penulisannya harus ditulis nama. Mengapa? Karena kalau tulisan pustaka kita banyak dan tiba-tiba ini menjadi halaman kedua, misalnya, tentu dia tidak menjadi rujukan ke atas lagi. Siapa yang dirujuk? Karena sudah ada di halaman sebelah. Nah, itu salah satu pertimbangannya mengapa kalau ada dua buku yang ditulis oleh nama yang sama, namanya ditulis semuanya. Baik, terus apa lagi? Ini karena keterbatasan ini ya. Ntar saya lihat pesan dengan yang dari Joko lagi. Tidak ya, suara saya ini. Saya jadi ini. Saya jadi apa namanya? Khawatir takut suara saya tidak terdengar lagi. Ini terdengar ya? Terdengar. Sekarang 8.56, masih tinggal 10, 14 ini lagi, 14 menit lagi. Agak kita percepat. Ini sumber buku-buku menjadi acuan kita, bisa buku, bisa majalah, kemudian bisa juga koran, bisa juga antologi, kumpulan tulisan. Anda juga bisa membuat antologi, misalnya persembahan untuk kelulusan Anda nanti, ada 29 orang menulis, kemudian dibukukan, dikumpulkan oleh seseorang, diberi judul kira-kira yang bagus, judulnya apa misalnya, berkaitan dengan isi, itu antologi namanya, di kumpulan tulisan. Mungkin sanggup Anda membuat seperti itu, tulisan Anda dijadikan apa yang Anda tulis nanti untuk KTTA, disarikan lagi, mungkin masing-masing 10 halaman, 10 halaman ada kali 29 orang. Nah, mungkin minta seseorang di luar, kalau Anda mungkin sibuk, persembahkan ketika Anda tamat nanti wisuda, oleh-oleh dari kelas 543 misalnya. Itu bisa saja Anda lakukan itu. Itu namanya antologi. Bisa melakukan itu. Sudah ada yang pernah melakukan itu belum? Oleh-oleh dari ini, cenderamata dari ini, dari angkatan ini. Itu ya, kita kembali ke atas. Belum pernah ada ya. Nah, Anda bisa menjadi ini, pembuka jalan untuk itu. Jadi sekarang kita lihat buku. Ini buku berarti buku barang cetakan ya. Barang cetakan. Nah, kita ini, yang semua buku itu dimiringkan. Cerita contoh tadi. Ini ada buku berjudul Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS, ditulis oleh Imam Ghazali pada tahun 2005, diterbitkan di Semarang oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Nah, jadi semua yang miring-miring, oh ini buku. Jadi ketika orang merujuk, ketika mencari, orang juga ingin merujuk buku itu, ya mencari pada rak buku gitu, tidak mencari pada rak majalah. Jadi keseragaman pemahaman itulah yang dipentingkan ketika menulis daftar pustaka juga seragam. Ini satu penulis, dua penulis. Yang dibalik tentu nama pertama saja. Ini aslinya nama dia Tom Clancy, ada Carl Steiner, ada Tony Coles. Atau ini Nur Idriantoro, dan Bambang Supomo. Nah, yang dibalik nama pertama. Kemudian atau lebih, ini Miriam E. Nelson et al. Berarti banyak yang menulis, lebih dari 3 orang. Mungkin 4, mungkin ke 5. Saya pernah melihat ada yang 7. Paling banyak itu saya lihat 7. Kemudian judulnya, ini et al. Berarti tahun 2003. Menulis buku tentang ini yang berjudul ini, diterbitkan di sini oleh ini. Nah, itu cara kita membacanya. Ini kalau ada editor. Jadi buku itu tidak semua seperti antologi itu ada editornya. Jadi yang ini kan nama editor, bukan nama pengarang. Jadi dia di sini hanya sebagai editor.
bukan sebagai pengarang. Nah, mohon maaf ini edisi, saya rasa ini bukan editor. Editor itu ini kan di buku antologi, bukan di buku. Saya rasa edisi ini ada kesalahan di sini. Baik, nanti saya pastikan. Anggap saja ini edisi dulu, edisi kedua misalnya. Karena tidak mungkin editor untuk buku. Kemudian majalah itu semua yang mencirikan informasi tentang majalah itu misalnya volume berapa, bulan berapa terbitnya, tahun berapa, kemudian tahun tidak karena volume, pakai volume sama bulan, kemudian ada namanya, nama majalah tersebut, di dalam majalah ada banyak tulisan siapa yang diambil, halaman, nah itu berarti informasi yang kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Seperti ini. Di dalam majalah media riset akuntansi, media riset akuntansi, auditing dan informasi, dalam majalah ini ada sebuah artikel berjudul hubungan laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan perdagangan besar, pada perusahaan perdagangan besar barang produksi di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1999 sampai 2002. Nah, itu judul artikel dia. Artikel tersebut ditulis oleh Hermi pada tahun 2004. Nah, artikel itu diterbitkan di majalah ini. Nah, majalah itu dengan identitas volume keempat, nomor 3, bulan Januari. Artikel itu dimuat di halaman 247 sampai 258. Nah, begitu kita membacanya. Begitu juga dengan ini yang kedua. Jadi, ketika orang akan merujuk, minimal merujuk ini, yang miring ini, oh ini majalah. Karena ada volumenya. Kemudian, atau akan merujuk tulisan yang sama misalnya. Oh ini dalam majalah ini. Jadi, ketika orang akan merujuk tulisan yang sama, nah, dia pergi ke rak majalah, bukan rak buku gitu. Kemudian ini yang kedua, contoh yang kedua. Saya agak cepat. Kemudian surat kabar juga sama, surat kabar bisa kita ambil juga. Sekarang sudah banyak surat kabar elektronik. Kalau surat kabar misalnya cetakan itu tentu surat kabar harian, tanggal penting, tanggal berapa, kemudian ada tulisan berjudul Ekonomi Indonesia Pasca Soeharto, dimuat di koran Kompas. Nah, Kompas karena dia terbitan, itu nama majalah, nama koran dimiringkan, nama penulisnya Sri Edi Swasono tahun 98. Nah, tentu kalau tulisan-tulisan di koran itu tidak apa yang hangat saat itu, mungkin minggu itu misalnya. Nah, itu yang ditulis biasanya. Jadi tahun dan ini pasti berdekatan. Tidak mungkin tulisan misalnya bulan sekarang dimasukkan ke bulan depan, itu momennya sudah hilang. Jadi isu apa yang terjadi misalnya bulan ini, anggaplah misalnya 28 Oktober misalnya, isu tentang ini bahasa Sumpah Pemuda, nah tentu tulisan yang berkaitan dengan itu akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Kalau lebih saja dari tanggal 28 atau kurang, nah isunya sudah tidak hangat lagi. Begitu biasanya yang diterbitkan di koran. Nah, kalau ini kejatuhan Soeharto itu bulan Mei, Juni, Juli. Nah, jadi dilihat arah ekonomi Indonesia kemana setelah bulan Mei itu. Jadi terbitlah tulisannya bulan Juli. Kemudian kedua nih contohnya seperti ini. Jadi semua ini Kompas, koran Tempo. Jadi kalau tanpa koran itu artinya Tempo itu majalah ya, karena ada Tempo satu lagi itu nama majalah. Ini Republika. Ini antologi tadi, berarti antologi ada. Nah ini editor benar. Ada tulisan berjudul Mengintip Sistem Pasar Bebas, ditulis oleh R. Prasojo tahun 2000. Di dalam, nah ini buku, ini dalam buku Prospek Ekonomi Global, dieditori oleh Iqbal Geraldine, di editor. Nah, kemudian ada lagi ini ada editor, bisa juga ditulis antologi kata negara misalnya. Jadi ada yang dalam
saya juga tidak memahami mengapa ada yang ditulis editor, ada yang ditulis tidak ada editornya dalam antologi. Itu macam-macam ininya. Dan bisa kita cari tahu ke bagian editor, ini ke bagian penerbit biasanya. Mungkin nanti saya punya banyak teman wartawan, nanti saya coba tanya. Jadi kalau saya lihat ada misalnya antologi puisi atau kumpulan cerpen yang terbit di Republika misalnya. Nah, itu setahun itu misalnya keluar buku ini antologinya. Nah, memang ada yang ada editornya, ada yang tidak gitu. Nah, mungkin ada pertimbangan khusus untuk dari penerbitnya ada gitu. Kemudian ini skripsi juga bisa Anda ambil. Tidak cukup waktu kita, nanti kita sambung sedikit ke pertemuan nanti. Ini skripsi sama ini disamakan dengan makalah. Jadi karena dia belum diterbitkan, jadi dia tanda petik 2. Kemudian tahun sama, yang menulis Dewi Natalia Sagala, judul skripsi dia. Ini apa? Ditulis skripsi Medan oleh Universitas mana? Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Kalau tesis tentu ditulis tesis, disertasi ditulis disertasi. Yang membedakan hanya itu. Kemudian buku terjemahan juga bisa. Nah, prinsip buku terjemahan tentu ada buku asli, ada buku terjemahan, berarti ada 2 nama, memang ada 2 tahun, yang 1 tahun buku asli, yang 1 tahun buku terjemahan. Kemudian ada penerbitnya ada 2 juga, ada penerbit buku terjemahan, ada penerbit buku asli. Tapi yang dipakai 2 itu hanya judul buku dan penulis. Tapi untuk tahun, karena dia wujud fisiknya buku terjemahan, tentu yang dipakai tahun buku terjemahan. Kemudian nama penerjemahnya siapa. Kemudian buku terjemahan itu diterbitkan oleh siapa di mana. Nah, itu yang informasi yang kita muat untuk buku terjemahan. Jadi prinsipnya itu ada 2 tahun. Tahun buku ini buku asli tahun 2000 diterjemahkan tahun 2006. Mungkin diterjemahkannya sebelum dan diterbitkan tahun 2006. Kalau ini tahun yang dasar ekonomi. Nah, ini tahunnya mana? Kenapa tidak ada buku angka tahunnya di sini? Wah, ini ada yang kurang ini. Harus ada ini. Berarti ada 2 tahun. Edisi ke-7, buku 2 diterjemahkan dari Arthur. Nah, berarti di sini ya kita anggap saja ini 2000 mungkin 1998 misalnya ya. Nah, prinsipnya itu kalau buku terjemahan. Kemudian jurnal juga bisa. Jurnal itu lebih spesifik dari majalah. Jurnal akuntansi misalnya, kalau majalah itu lebih bisa campuran isinya. Kemudian laman ini juga bisa. Tentu apa yang artikel yang diambil di laman itu kapan diaksesnya, kemudian tautannya yang terpenting. Ini ketika diklik ini muncul di tulisan tersebut gitu. Nah, kemudian siapa penulis artikel itu, tahun berapa, judulnya apa, nah tanggal berapa tulisan dia itu, kemudian tanggal akses kita. Itu ya untuk laman. Dan saya rasa nanti kita ini kan. Jadi ini contoh sedikit lagi sebetulnya. Nah, ini peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di pertemuan nanti atau ditinggalkan jejak. Jadi ini peraturan ini untuk peraturan cara menuliskannya. Kemudian ini kita menuliskan buku atau sumber lain. Jadi orang tahu, oh ini majalah, ini makalah, ini buku, ini makalah lagi. Nah, ketika dirujuk, orang mudah. Itu dia pembahasan kita minggu depan dan minggu depan lagi siapkan proposal sekaligus ini. Tentu ini Anda agar Anda juga menyelesaikan proposal segera dan kita diskusikan dari segi bahasanya. Baik, itu saya rasa ini kita pembukaan kita untuk KTTA karena kita masih akan bertemu 2 kali lagi. Ada pertanyaan? Atau ditinggalkan jejak saja?
semua portal sudah tertutup. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Pesannya sama, jaga kesehatan, jaga diri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Saya mohon izin keluar ya. Baik, Bu.